Dan berikutnya kita tergabung dengan anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Beni Sabdo. Ya, selamat siang Pak Beni, apa kabar? Selamat siang Mas Rizky. Iya Pak Beni, ini kan kita tahu ya Pak, ini sebelumnya sebenarnya sudah ramai di media sosial dikeluhkan masyarakat. Dan yang terbaru kemarin, ini ada sepasang suami istri yang terlibat kecelakaan, yang kemudian ini akibat dari alat peraga kampanye tersangkut seperti itu Pak. Ini kemudian siapa yang harus bertanggung jawab nih Pak terkait dengan kecelakaan ini kemarin? Ya, kejadian kecelakaan di Mampang, Jakarta Selatan yang mengakibatkan korban sepasang suami istri itu sudah kakek nenek. Dalam hal ini namanya itu Pak Salim dan Bu Ono. Tentu ini menjadi keprihatinan kita bersama. Pesta demokrasi di DKI Jakarta ini memang sangat semarak. Bisa kita lihat dari ramenya, semaraknya alat peraga kampanye di kota-kota. Nah, dengan kejadian di Mampang, Jakarta Selatan ini, tentu Bawaslu DKI Jakarta sudah melakukan imbauan kepada seluruh peserta pemilu, baik itu partai politik maupun calon perseorangan, DPD ya dalam hal ini. Dalam hal kampanye tentu mereka boleh memasang alat peraga kampanye. Tentu kan itu sudah ada regulasi yang mengatur. KPU DKI Jakarta sudah membuat keputusan di mana titik lokasi alat peraga itu boleh dipasang dan tidak boleh. Nah, dalam hal kontestasi, tentu kita juga tahu ya, masa kampanye ini kan begitu pendek, hanya 75 hari. Ya sekarang sekitar 30 hari lagi ya itu. Tapi terlepas dari itu, peserta pemilu khususnya itu juga harus menjunjung tinggi sila perikemanusiaan. Mestinya kampanye itu juga merefleksikan sila kemanusiaan. Kalau misalkan kejadian ini sampai mengakibatkan kecelakaan dan korban sepasang suami istri yang sudah sepuh ini ya, ini juga bagaimana sila perikemanusiaan itu bisa diwujudkan dalam masa tahapan kampanye ini. Dan tentu estetika kota juga dijaga sebagai ruang publik. Kota DKI Jakarta ini sebagai barometer politik nasional mestinya memberi ya contoh atau suri teladan kepada daerah-daerah yang lain. Bagaimana para peserta pemilu ini juga memasang alat peraga kampanye itu sesuai dengan tata letak, tata kota, dan estetika. Sehingga peradaban demokrasi di DKI Jakarta ini bisa diwujudkan ya selama masa kampanye yang kurang lebih tinggal 30 hari ini. Hmm. Oke, Pak Beni, kemudian juga terkait dengan alat peraga kampanye yang kemarin bisa dikatakan tanda kutip memakan korban, Pak. Itu kan kita tahu sepanjang jalan protokol dari Cawang hingga ke Semanggi misalnya, itu lumayan banyak gitu. Masyarakat juga banyak yang sudah memvideokan gitu ya dan juga resah gitu dengan banyaknya bendera-bendera parpol yang menghiasi jalan protokol. Terkait dengan aturan, sebenarnya aturan terkait dengan bendera itu di jalan seperti apa sih Pak dan bolehkah sebenarnya di jalan protokol? Ya tentu kalau kita merujuk pada regulasi, ya jalan protokol itu kan mestinya steril dari alat peraga kampanye. Kami sebenarnya sudah melakukan tindakan hari Minggu yang lalu bersama Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini dari Satpol PP dan juga Kesbang termasuk dengan partai, kami juga sudah melakukan upaya perapian gitu ya. Ada 3 titik sebenarnya yang sudah kita lakukan. Ya, pertama di Jakarta Barat itu daerah Joglo Kembangan yang kebetulan sebelumnya juga memakan korban di sana. Itu ada baliho ya caleg dari Partai Solidaritas Indonesia ya. Waktu itu calegnya Mbak Grace Natali ya. Dan juga di Jakarta Selatan itu di daerah Rasuna Said dan juga Gatot Subroto beberapa sudah kami rapikan juga. Dan juga di terakhir itu di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur itu di daerah Matraman. Dan tentu ini belum semuanya ya, karena memang sudah sangat masif ya, alat peraga kampanye ini dipasang di pusat-pusat kota, dan itu tentu tidak sesuai dengan regulasi yang sebenarnya diatur, dan ini juga sudah memakan korban, apalagi ya, setidak-tidaknya Bawaslu DKI Jakarta itu sudah mencatat 3.
tadi yang saya sebut di Jakarta Barat, lalu di Jakarta Pusat itu juga ada di daerah Kemayoran, itu dari caleg DPD ya, Mas Ilyas ya. Dan yang terakhir di Mampang, Jakarta Selatan. Ini bendera partai. Memang itu masif juga, ada hampir semua partai ada di situ. Dan Bawaslu Jakarta Selatan juga sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan lebih lanjut gitu ya. Karena ini ada korbannya, lalu juga mereka juga sudah minta kepada partai hari ini supaya itu dirapikan. Mhm. Kami di DKI juga punya posko bersama di Pemprov DKI Jakarta itu bersama Kesbang, bersama Satpol PP dan juga partai politik itu juga lagi membahas soal ini. Oke, berarti Pak kalau misalnya tadi ini ada pelanggaran, ini apakah atau siapa yang berhak untuk kemudian mencopot alat peraga kampanye yang melanggar aturan khususnya di jalan protokol? Secara ketentuan, Bawaslu itu pertama langkahnya adalah meminta kepada partai untuk menertibkan sendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 25 ya, Peraturan Bawaslu nomor 11 tahun 2023 Mhm. tentang pengawasan kampanye. Nah, tentu kalau misalkan partai tidak menindaklanjuti atau tidak mengindahkan untuk menertibkan, ya Bawaslu bisa juga melakukan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Misalkan kepada Satpol PP, karena Satpol PP ini selaku penegak peraturan daerah, Satpol PP berwenang mengeksekusi ya terkait alat peraga kampanye yang itu melanggar perda, melanggar estetika kota, dan juga melanggar titik-titik yang memang itu tidak diperbolehkan dipasang alat peraga kampanye. Mhm. Oke, kemudian Pak Beni ini selain tentunya apa ya menertibkan gitu ya pemasangan alat peraga kampanye yang tadi melanggar aturan, kita tahu juga Pak ini kan sudah mulai masuk musim hujan gitu ya. Eh, Ibaratnya cuaca yang buruk kemudian angin kencang ini kan rawan tentunya terhadap alat peraga kampanye yang kita tahu juga ada beberapa baliho yang roboh. Adakah kemudian antisipasi dari Bawaslu Pak terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye di tengah musim hujan ataupun angin yang sedang kencang akhir-akhir ini? Uh, Kami akan memaksimalkan ya di posko bersama ini. Ini kan posko ini kan dibuat untuk berkomunikasi, untuk berkoordinasi ya bersama Bawaslu, ya, bersama KPU, ya, peserta pemilu dalam hal ini partai politik dan juga perseorangan, tentu dengan seluruh stakeholder yang ada. Nah, dalam forum ini kami akan menegaskan, ya, karena ini juga sudah memasuki musim hujan dan juga kejadian kecelakaan ini jangan sampai juga menimbulkan korban-korban lagi. Maka dari itu kami akan membuat kebijakan ya bersama ini tentu ya dalam waktu dekat ini ya bagaimana partai itu juga kita minta untuk menertibkan alat peraga yang sudah memang itu tidak sesuai dengan Mhm. regulasi yang ditentukan. Mhm. Tentu ini juga sebagai catatan. Sekali lagi kami Bawaslu juga menegaskan bahwa dalam pesta demokrasi itu bukan semata-mata kompetisi, tapi juga menjunjung tinggi yang namanya sila peri kemanusiaan. Pak Beni kemudian juga bicara soal sanksi nih Pak. Tadi kan kalau yang Bapak sempat singgung sedikit terkait dengan sanksi di mana nanti Bawaslu akan memberikan dulu rekomendasi ke partai yang terkait untuk kemudian bisa menertibkan gitu alat peraga kampanye yang melanggar. Tapi secara sanksi sebenarnya seperti apa sih Pak? Sanksi baik ringan maupun mungkin sanksi berat yang ada di Bawaslu sebenarnya terkait dengan alat peraga kampanye. Ya terkait alat peraga kampanye ini sanksinya kan sebatas administratif itu ya. Artinya kami memberikan sanksi secara administratif. Hmm. Tentu langkah-langkah ini kan juga ditempuh melalui mekanisme. Pertama kami akan meminta kepada partai untuk melakukan pencopotan sendiri. Lalu kalau misalkan partainya itu peserta pemilu ya dalam hal ini tidak mengindahkan, tentu kami bisa melakukan rekomendasi. Nah, tentu terlepas dari sanksi ya yang sudah tentu sanksi ini kan tidak lepas dari kerangka regulasi yang dibuat.
Nah, tapi terlepas dari sanksi yang sudah ada, kami mengimbau juga, ini kan kontestasi juga harus memberikan, menjaga ya, pertama harus taat kepada regulasi. Yang kedua juga harus memperhatikan estetika kota. Dan jangan sampai korban ini bertambah. Apalagi ini kan musim penghujan. Demokrasi boleh ada kontestasi, tapi kita juga harus memperhatikan regulasi dan juga kemanusiaan. Ya, namanya kemanusiaan, manusia berada di atas politik kan itu. Semuanya saya kira sepakat. Sehingga di DKI Jakarta ini bisa mewujudkan peradaban demokrasi. Jangan sampai demokrasinya menjadi terlihat dari alat peraga saja di pusat-pusat kota ini begitu masif dan semrawut gitu ya. Baik, dan tentu ini semoga didengarkan oleh para petinggi partai politik gitu ya, karena jangan sampai nanti hal ini karena melanggar aturan jadi presiden negatif bagi partai politik itu juga. Baik, terima kasih Pak Beni Sabdo, anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Terima kasih atas waktunya dan selamat kembali beraktivitas.